Dari situ bang, ember, seret, langsung tuh buku berak, nah itu yang di bawah jatuh. Iya, jadi di rak itu ada 6, berak jatuh, angin kencang. Astagfirullahaladzim, gue kaget di situ, gue panik, gue bawa ember tuh bang, lari ke depan pantry, gue lapin. Nah di situ baru gue denger suara kayak nendangin stainless steel tempat sampah, tung tung. Lah gue panik dong, karena itu tugas gue nanti bakal bersihin itu. Nah setelah gue ngelapin itu di zona 1, jadi ada bagiannya zona 1, 2, 3 di rak itu. Nah gue di zona 1 dulu. Pas zona 1 gue denger suara dek 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 dek, gue diemin, gue ikutin alurnya. Jadi kayak ngumpet-ngumpetan bang dari rak itu. Singkat ceritanya, siang baru kelihatan, jadi telapak kaki tuh ngumpul bang, coklat tanah gitu. Sedangkan itu habis gue pel itu sampai bersih banget. Kagak taunya pas gue masuk, pintu itu ketutup bang dari luar. Gue nyoba inilah ngasih kode, jadi ada lampu bang di panel itu, ngasih kode buat matiin lampu itu ke area biar security ngeliat kode lampu yang janggal gitu. Tapi arahnya kan pasti dari panel itu kan. Gue coba matiin, cetek. Nah gue salah, jadi matiin yang di dalam panel itu. Ketika gue matiin, cetek, demi Allah seluruh bang, gue kayak diteger pakai baju, buk, gitu. Langsung gue kelagepan, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitrah Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kongkomis kali ini, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu menjadi cleaning service. Ketika menjadi cleaning service itu, narasumber gue banyak digoda sama makhluk-makhluk astral. Salah satunya oleh sosok kaki buntung ketemu sama narasumber gue ini ketika lagi bekerja. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja lah kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Di samping gue sudah ada Bang Bolot. Apa kabar Bang Bolot? Alhamdulillah bang, itu baik. Lagi-lagi Bang Bolot udah mau mampir nih di Timur Misteri ya. Alhamdulillah bang. Karena Bang Bolot ini banyak nih pengalaman-pengalaman goibnya nih, luar biasa. Siap, Karena dari channelnya Circle Goib, pasti circle-nya kan orang-orang goib semua nih. Siap bang. Oke, Bang Bolot kayaknya udah pada kenal Bang Bolot ya. Pasti. Tapi kita kenalin lagi Bang ya. Oke. Bang Bolot ini dari konten kreator juga nih. Nama YouTube-nya Circle Goib Bang ya. Benar bang. Di situ juga Bang Bolot ada konten-konten explore, podcast horor juga Bang ya. Juga ada. Nah, setelah nonton video ini teman-teman bisa nih mampir atau bantu support dari channelnya Bang Goib. Bang Goib. Support channelnya Bang Bolot di Circle Goib Bang ya. Siap bang. Karena di situ juga Bang Bolot ngundang narasumber yang nggak kalah epic pastinya Bang ya. Pasti bang. Oke, Bang Bolot, kita langsung ke tema kita nih. Ya. Bang Bolot lagi jadi OB. Ya. Di daerah mana Bang? Ini masih daerah Bekasi bang. Daerah Bekasi. Waktu itu penempatan di toko buku. Toko buku. Iya. Bekasi. Oke. Iya, banyak lah. Iya, toko iya, buku iya. terkenal pasti tahu lah teman-teman. Oh, terkenal kan? Pasti terkenal banget. Sosok kita ngebahas satu sosok aja Bang. Oke. Kisi-kisinya nih kaki buntung ini kayak gimana Bang? Jadi ketika gua ngepel bang, karena kan memang pagi itu kita ada yang namanya jalur line ya. Jalur lain. Oh Kalau iya. di toko buku tersebut. Jadi cuman warna coklat doang bang yang kita mau, gitu, yang kita pel gitu. Jadi yang warna putihnya enggak. Karena apa, itu jalan untuk customer. Biar kelihatan rapi aja, bagus. Nah gue sering merhatiin jalur lain itu, sering banget gue nemuin telapak kaki tuh kadang cuman tumit. Kadang juga kaki berantakan begitu. Tapi itu berbentuk tanah bang, jadi kayak orang nyeker masuk ke dalam situ. Jadi Kotor. Iya, kotornya seperti itu. Kotornya kotor tanah. Kotor tanah. Oke, tapi tahan Bang Bolot ya. Siap. Kita semua pasti penasaran ya, termasuk gue nih. Ini penasaran banget nih cerita Bang Bolot kali ini, bener-bener epic parah nih. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mengingatkan buat teman-teman, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Bolot bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Bolot ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diundang di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Bolot, kita mulai Bang ya. Siap bang.
Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Oke, Bang Bolot, cerita dari awalnya kayak gimana, Bang? Dulu tuh gue cleaning service gedung bang sebenarnya. Oke. Sebelum masuk cleaning service di toko buku tersebut. Nah kebetulan karena memang leader ya, itu seneng lihat kerja gue ketika gue di lapangan bang. Sampai pada akhirnya gue tuh diajuin sama atasannya dia untuk masuk ke toko buku tersebut. Masih satu wilayah tapi? Masih satu wilayah di mall tersebut gitu. Iya, iya. Nah akhirnya jadi singkat cerita si leadernya itu nyamperin gue nggak kenal bang sama orang itu. Dia pakai seragam biru tuh. Gue ditepak sama dia di salah satu wilayah gue. Ditanya namanya siapa, gue sebutin nama asli gue, nama saya Novin Kusuma Wijaya. Oke. Oh kamu udah lama kerja di sini? Baru cuma berapa bulan bang, 3 bulan. Oh ya udah gini, saya ada tawaran kerja nih, kamu mau selamanya kerja di sini? Ya nggak juga sih, saya kalau ada kerjaan lain saya ngambil batu loncatan, begituin kan. Ya akhirnya dia bilang nih, kamu saya kasih alamat di sini, alamatnya pokoknya dikasih di catatan gitu bang. Gue tanya dong, bang ini kerjanya di mana? Terus apa sebagai apa gitu? Akhirnya dia ngomong, ini sama cleaning service juga, cuman gajinya UMR. Ya gue ambil dong, kesempatan emas buat gue. Nah, akhirnya gue ngomong nih ke atasan gue setelah gue ngobrol sama orang itu kan. Gue ngomong ke atasan, bos, kayaknya gue mau ngundurin diri. Emang kenapa? Ya karena saya ada satu kerjaan yang mungkin menurut saya tuh gajinya bisa buat yang ngasih nafkah ke keluarga juga lah. Karena memang dari tahun 2011 itu gue udah jadi tulang punggung bang. Karena kakak yang pertama gue udah married, kakak yang kedua gue juga kan married kan. Ya udah akhirnya singkat cerita gue ngelamar tuh bang. Gue ngelamar itu ke daerah. Akhirnya setelah gue ngelamar, gue pikir dites lagi bang. Nggak dites. Oh, langsung masuk? Oke. Ditesnya cuman gini sih, ditesnya cuman dikasih 2 alat doang. Ini apa namanya? Mop, pelan gitu misalnya, namanya mop. Nah ini namanya apaan? Yang biru itu bang. Oh itu namanya floor duster, gue bilang gitu. Oh ya udah, chemicalnya apal kan? Ya apal. Maksudnya buat lantai apa, buat kaca apa gitu kan? Nah akhirnya setelah dari situ gue langsung masuk lah, disuruh ke toko buku itu. Gue ngasih surat dari kantor itu kan. Pak, ini saya suratnya udah terima. Oh kamu lolos? Ya udah, kamu besok pagi masuk ya. Ya udah masih ada jeda dong buat gue istirahat di rumah kan. Akhirnya pas gue pulang dari situ gue mikirin, gue kerja di mallnya aja buat gue pribadi serem banget. Kenapa gue bilang serem ya? Karena memang kejanggalan itu bang, di mall tersebut gue tahu bang. Dari sebelum mall itu terbangun, gue udah tahu. Terus pernah dengar tumbal-tumbalnya apa, dan gue juga ngalamin juga. Dan akhirnya gue dapet di salah satu lokasi titik itu, di toko buku tersebut. Masih dalam mall itu ya? Masih dalam mall itu, ruang lingkupnya. Nah, akhirnya singkat cerita pagi gue masuk kerja, gue briefing dulu kan. Di situ kan memang setiap pagi tuh aktivitasnya kita briefing bareng karyawan. Nah, gue diperkenalkan lah di situ. Ini kenal ada cleaning service baru, namanya ya disebutin nama asli gue. Akhirnya di situ ada bagi tugas. Kamu karena baru masuk, kamu bagian kaca ya. Kacanya kan luas banget tuh. Gue mikir gini, buset, kaca seluas gini, tapi kok kata gue cara ngebersihinnya tuh gimana gitu kan. Gue masih bingung bang. Karena memang waktu gue baru masuk itu training itu gue memang megangnya lantai bang. Nah akhirnya gue dikasih stick namanya teleskopol. Ini pakai ini. Nah, akhirnya gue kerjain. Setelah gue kerjain, jadi kaca itu kalau nggak salah ada hampir sekitar 8 baris. Semua kaca kan udah gue bersihin ya.
tiba-tiba yang sebelah kanan itu jadi kacanya letter L gitu bang. Jadi ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Setelah gue bersihin, yang bikin anehnya lagi, jadi di sebelah kanan itu kaca yang udah gue bersihin ada telapak tangan. Oke. Sedangkan udah 2 kali bang, udah 2 kali maksudnya gue bersihin. Nah, kok ada telapak tangan lagi, tapi bukan dari luar, Dari dalam. dari dalam. Karena kan memang itu apa namanya, ngerjainnya kita dari luar sama dalam bang. Jadi yang gue kerjain tuh dalam dulu, baru luar. Oke. Karena kan kalau dari luar, dalam kelihatan, istilahnya jelek lah, kotor gitu kan. Nah, akhirnya setelah gue bersihin lagi, ada lagi Telapaknya. Oke. cuman 1 telapak tangan. Cuman gue nggak curiga, bodoh lah gue bilangnya. Akhirnya bos gue datang lagi nyamperin gue. Nop, nanti kamu ke pantry ya, bersihin piring tuh bekas orang-orang ADM administrasi pada makan semalam gitu. Nah, akhirnya gue cuciin bang. Setelah gue cuciin, gue nyalain keran, dibarengin suara keran. Jadi ada musola di dalam pantry. Di dalam musola. Nah, akhirnya apa? Musola perempuan itu karena mungkin memang kotor ya, gue bilang. Karena orang anak-anak yang gue tahu nih, gue dengar cerita dari security tersebut. Jadi ketika ada anak-anak perempuan yang menstruasi masuk ke musola itu. Oke. Sebenarnya kan nggak boleh ya. Nah, akhirnya pas gue lagi nyuci, gue dengar suara. Serius, gue dengar kayak gitu. Gue sontak diem kan. Akhirnya tuh keran makin gue kencengin bang. Suara nangisnya makin kencang. Gue langsung merinding kan. Astagfirullahaladzim, kata gue apaan ini. Nah udah tuh, gue tengok, nggak ada. Akhirnya gue bakarin rokok bang. Di pantry itu sebenarnya nggak boleh. Ngebakarin. Iya, ngebakar rokok nggak boleh karena apa? Kan ada ini bang, Iya. yang sensitif itu. Biasanya Jadi kalau asap ya? iya, jadi kalau kena asap itu bisa ngeluar air gitu kan. Nah, akhirnya setelah gue bakarin itu, gue bilang jangan gangguin gue. Dari situ kejadian selesai tuh, nggak ada suara tangisan lagi. Tapi gue tetap risih. Masih bingung lah ya, Iya, apa ini. masih bingung lah gue. Dan udah gitu, memang ketika kita nyampe di lokasi yang baru pertama kali boleh masuk itu security, orang administrasi, kepala toko, sama gue cleaning service. Jadi karyawan tuh masih di luar. Sebelum masuk jam 9 ya, jam setengah 10 deh kalau nggak salah, setengah 10 masuk, prepare kan jam 10 langsung buka toko. Nah akhirnya gue dapet tugas di bagian lain. Nop, kamu di bagian lain ya? Gue bingung dong. Lain apaan nih? Udah sini, ikut saya. Kamu nggak tahu kan lain apaan? Gue diemin tuh. Gue ngikutin aja yang ngintip di belakang. Jadi gue suruh megang ember bang, momopan itu. Ngisi air, gue isiin air, gue campurin chemical, sabunnya. Nih, nanti jalurnya pokoknya kotak bang. Ini cuma jalur kotak begitu doang. Tengah juga ada kan tuh 1, 2. Jadi yang ini doang nih, len yang ini yang namanya len yang ini yang warna coklat ya. Ini wajib kamu pel gitu, harus bersih. Karena kalau memang nggak bersih, nanti bos bisa ngeliat, ngomel. Akhirnya gue kerjain tuh bang. Oke. Gue kerjain dari sisi penitipan barang. Jadi tugas cleaning service ya di situ ya, penitipan barang, terus bersihin gudang, administrasi, ruang office, sama pantry, sama area, sama kasir. Nah akhirnya dari awal situ, dari pintu masuk dong, gue ngebersihinnya karena nanti karyawan bakal masuk. Kalau belakang dulu gue bersihin, terus depan gue bersihin, karyawan masuk diinjek-injek lagi dong. Oke. Mau nggak mau dari depan lah. Akhirnya karyawan gue pinggirin tuh, rolling door gue buka dulu. Minggir, gue mau ngepelin dulu. Gue pelin, selesai, karyawan minggir, gue masuk ke dalam nih. Jadi gue ngerasa anehnya ketika ada salah satu karyawan ngomong begini, bang lu berani bang ke jalur panel. Karena gue ngemop itu ada jalur panel bang. Jadi jalur panel itu tempat kelistrikannya toko buku tersebut. Itu paling serem banget lah kalau gue bilang. Teknisi lah ya. Iya. Nah akhirnya gue tanya, emang ada apaan? Ya lu coba aja nanti. Cuman gue maksudnya gue hiraukan. Dan gue nggak tahu kalau yang ngomong sama gue tuh anaknya indigo. Oke. Karyawan biasa satu. Iya, dia indigo. Nah akhirnya gue mau tuh bang, pelan set. Udah nyampe panel, gue nggak tahu bang, apa mungkin halusinasi gue,
Apa mungkin memang guanya baru masuk terus ngerasa panik dalam kerjaan gitu, jadi pikiran gua nggak enak gitu. Gua mop set tuh udah nyampe ujung, adalah jarak itu ada sekitar 15 meteran. Nah, jadi gue salah naruh ember bang. Bodohnya gua, ember tuh di ujung di tempat masuk. Ya mau nggak mau gue lewat situ lagi dong. Akhirnya gue balik, gue muter. Setelah gue muter bang, jadi di line coklat itu ada yang gue bilang itu tapak kaki yang cuma tumit doang. Tuk 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 tuk. Gue ngeliat jalannya. Oh, kedengeran suara. Enggak, gue ngeliat jalannya. Ceplakannya itu. Ceplakan kakinya. Pas mau arah panel itu langsung gue astagfirullahaladzim. Gue bilang gue nggak ngeliat sosoknya. Awalnya gue nggak ngeliat sosoknya. Nah, akhirnya gue nyoba fokus, gue mopin semua area, dan akhirnya gue denger buku jatuh bang. Buangnya dari belakang gue. Langsung dong gue bilang gini, kalau emang lo mau nampakin, nampakin. Kagak ada suara tampakan sama sekali. Nggak ada suara tampakan, nggak ada. Setelah kayak gitu, biasanya kan ada visualnya kan, kayak ada suara orang nangis, suara orang ketawa, itu nggak ada. Akhirnya gue evakuasi tuh buku. Nggak taunya apa, buku Sailor Moon bang. Sailor Moon. Buku Sailor Moon. Gue evakuasi, gue naikin lagi ke rak. Gue baca dulu, gue penasaran karena tuh udah dibuka dari ininya plastik ya, gue baca. Oh, kayak gini dah, gue taruh. Dengan kekuatan bulan aku akan menghukummu. Bopelan tuh bang, demi Allah bang, bopelan. Jurusnya Sailor Moon. Iya, jurusnya Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan aku akan menghukummu. Dari situ bang, ember, seret. Langsung tuh buku brok, itu yang di bawah Jatuh. iya, jadi di rak itu ada 6 brok, jatuh, angin kencang. Astagfirullahaladzim, gue kaget di situ, gue panik, gue bawa ember tuh bang, lari ke depan pantry. Nyampe di depan pantry, leader gue ngomong, lu ngapain? Kagak bos, gue digangguin sama setan. Udah, kagak ada setan di sini. Gue tahu nih orang ngomong begini ada yang ditutupin. Gue tahu siasatnya dia seperti apa. Makanya yang kemarin resign itu yang gantiin gue kayaknya udah tahu. Nah, akhirnya dia mungkin mau ngetes gue. Oke lah, kalau mau ngetes gue mop tuh bang. Sepanjang jalan tuh gue mop di line itu. Selesai, tugas dari situ ngelapin rak. Tuh gue pakai damcloth tuh, pakai kain maksudnya. Gue lapin. Nah di situ baru gue denger suara kayak nendangin stainless steel tempat sampah. Tung tung. Lah, gue panik dong. Karena itu tugas gue nanti bakal bersihin itu. Nah, setelah gue ngelapin itu di zona 1, jadi ada bagiannya zona 1, 2, 3 di rak itu. Nah, gue di zona 1 dulu. Pas zona 1 gue denger suara dek 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 dek. Gue diemin. Gue ikutin alurnya. Jadi kayak ngumpet-ngumpetan bang dari rak itu. Rak itu kan memang nggak terlalu besar ya, jadi ada space-space gitu. Jadi ketika gue di rak 1, dia ada di rak kedua sebelah kanan. Misalnya gue ada di kiri gitu. Nah, akhirnya gue penasaran. Coba gue pel nih bagian yang putih itu, padahal nggak boleh. Di luar garis lain itu. Iya, padahal nggak boleh. Akhirnya gue pel lah. Setelah gue pel, gue diamin. Gue duduk di situ. Nyamperin leader gue. Ngapain no? Kalau bang, gue kayak ngerasa diganggu aja. Sobat orang bisa loh. Gue digituin bang, demi Allah bang. Sobat orang bisa bukan orang bisa bang. Sekarang kalau kita kerja, gue baru masuk nih. Gue nggak tahu lah. Gue digangguin sama makhluk apa. Emang lu orang ngerti? Udah. Gue diemin aja. Setelah kejadian itu, siangnya baru kelihatan. Singkat ceritanya, siangnya baru kelihatan. Jadi telapak kaki tuh ngumpul bang, coklat-coklat tanah gitu. Sedangkan itu abis gue pel itu sampai bersih banget, bener-bener sampai banyak karyawan berarti. Iya, karyawan udah masuk. Sekarang kalau karyawan masuk nyeker kan nggak mungkin. Iya. Nah akhirnya dari situ gue mencoba akrab sama karyawan situ. Gue nyoba akrab, gue nunggu sama mereka kan, gue tanya-tanya, di sini ada apa aja sih, gue gituin. Enggak bang, nggak ada apa-apa selama saya kerja. Nah akhirnya gue tanya, bocah yang nyeletukin gue tadi pagi itu, yang ke arah panel. Gue samperin lah dia, sebutnya si Bio ya. Bang, nama lu siapa? Bio, kata dia gitu. Gue panggil lu bolot aja bang, gue gituin. Akhirnya gue akrab ngobrol sama dia. Bang, lu udah lama di sini? Gue di sini udah hampir, pokoknya dari tahun 2009 lah sampai 2011 itu belum masuk. Lumayan hampir 3 tahun lebih lah ya. Nah akhirnya si Bio ngomong, di sini Lot, katanya sering banget tuh banyak kayak cepakan kaki itu cuman tumit, kadang cuman jempol, telapaknya nggak ada. Akhirnya gue ngobrol sama si Bio,
Bener bang, itu yang gue rasain tadi pagi. Lu ngerasain di mana? Zona 1, buku anak-anak. Emang dia adanya di situ. Oke. Gila, kata gue. Nih, lu ngomong kayak gini beneran apa enggak nih? Coba aja lu tanya karyawan yang lain. Gue tanya. Jadi di dalam toko buku itu kan banyak counter-counter tuh. Gue tanya lah sama mereka. Di dalam situ, di zona 1 itu emang sering banyak ya. Ya kayak kaki-kaki kayak gitu. Ya gue nanya sama semua orang ya, gue nggak sebutin. Ya mereka sama omongannya. Memang di zona 1 itu sering banget ada tapak kaki yang cuma setengah-setengah. Ya cuma gue pikirnya gini, gue baru kerja di sini, gue nggak mau bikin sugesti dan gue nggak mau so tau, gue nggak mau belagu. Gitu ya. Karena apa ya, gue masuk ke sini tuh jatuhnya peluang bang ya. Sekarang lu kerja yang cuman gaji mingguan cuman 250, sekarang gajinya UMR, apalagi 2011. Ya gede lah buat gue, buat nafkahin keluarga. Gue nggak mikir ke situ, yang penting gue kerja, dah mindset gue gitu aja. Nah akhirnya singkat ceritanya gue dapet shift 2 besoknya nih. Gue masuk siang. Sip-sipan juga tuh. Iya, jadi ada pagi ada siang, jadi 2 hari siang 2 hari pagi. Nah akhirnya gue dapet shift siang nih. Nah shift siang mungkin menurut gue apes kali ya, gue disuruh masuk ke ruang panel. Masuk ke ruang panel, nggak taunya di ruang panel itu memang ada apa sih namanya, pembatasnya rolling door. Jadi memang harus diangkut dari situ bang. Yang buat di tengah-tengah rolling door itu. Nah diambil dari situ. Gue buka pintu tuh angin kencang banget. Langsung gue mikirnya gini, apa mungkin karena memang di dalam ini ada AC-nya, nggak pernah dibuka, sekali gue buka pintu jadi AC-nya keluar. Gue masih pikiran positif. Nah kagak taunya pas gue masuk, pintu itu ketutup bang dari luar. Aneh, gue nggak kunci. Tutup deh, emang kekunci ya, harusnya ketinggalan di dalam. Iya, tinggal di dalam. Nah akhirnya gue nyoba inilah ngasih kode. Jadi ada lampu bang di panel itu, ngasih kode buat matiin lampu itu ke area biar security ngeliat kode lampu yang janggal gitu. Tapi arahnya kan pasti dari panel itu kan. Gue coba matiin, cetek. Nah gue salah. Jadi matiin yang di dalam panel itu. Ketika gue matiin, cetek, demi Allah seluruh bang, gue kayak diteger pakai baju, buk, gitu. Langsung gue kelagepan, asap wajib. Gue kelagepan, gue diem kan. Ya Allah ini apaan, ya Allah ini apaan. Gue ngerembet lagi bang, nyampe begini. Akhirnya gue cetekin begitu, nyala panel, tek, hilang. Terus di belakang gue bang, astagfirullahaladzim. Itu kejadian habis maghrib bang. Iya, bener bang. Oke. Itu gue ngelihat si kuntilanak itu bener-bener yang bajunya yang gede, lebar, rambut sampai gembel begitu, mukanya nunduk begini tapi ketahuan ngikik. Udah lemes gue di situ. Disamperin lah gue sama security namanya almarhum Joko. Datang tuh, kamu ngambil tiang aja lama banget. Dibuka dari luar, tidur ya di dalam. Bukannya tidur pak, gue nggak ceritain. Akhirnya gue ngobrol sama almarhum itu di nitipan barang. Pas mau closing itu, pak saya tadi digangguin sama sosok. Sosok apaan? Kuntilanak. Di dalam mana? Dalam panel. Oh yang tadi kamu lama. Iya gue ngobrol lah sama dia. Dan gak taunya itu security itu bocor. Maksudnya? Ngomong-ngomong ke orang administrasi. Ngomong-ngomong sama orang administrasi. Akhirnya apa? Gue dipanggil nih sama orang administrasi, sama ini gue, manajer gue gitu. Di brief gue di situ. Mas, kamu yang bisa ngeliat setan? Gue digituin. Kagak bu, jujur kamu. Akhirnya gue ngomong, iya bu. Udah tuh, dari situ makin rame kan. Wah, makin jadi nih. Nah di sini ada kejadian lucu bang. Apa tuh? Jadi guru bos gue, bos besar itu kan orang Cina bang. Ya orang Tionghoa lah kita nyebutnya ya. Gue dipanggil nih sama dia, itu malam. Kejadian jam 8. Security nyamperin gue. Nob, kamu dipanggil Pak Toko tuh.
Gue langsung dalam hati, astagfirullahaladzim, kata gue. Ini kalau nggak bahasa Mandarin harus bahasa Inggris. Iya. Kata gue gitu bang. Masalahnya gue baru ngeliat kepala toko. Wah, gue ngomong bahasa Inggris berantakan. Gue kata bukan berantakan sih, emang agak berat gitu lah istilahnya ya kan. Gue panik dah. Nah akhirnya singkat cerita gue nyamperin tuh ke bos gue itu, kepala toko. Udah nyampe dalam, jadi ada chip nyuruh gue itu air galon habis. Nah gue ngambil dari pantry, gue masukin dari situ tuh di tempat mesin airnya kan. Langsung tuh sini gue digituin doang. Anjrit, bahasa Inggris. Gue gitu kan. Iya, anjrit, bahasa Inggris. Nah, gue disuruh duduk. Muka udah pucet bang. Serius. Gue ngobrol sama dia. Oh dia belum ngomongnya, gue udah pucet karena kepala toko. Direktur ya. Iya, direktur utama. Langsung gue, wah, kalau bahasa Inggris mati nih. Akhirnya dia ngomong lucu bang. Mas, asal di. Wah, gue langsung panik ya. Bu, ibu orang Jawa? Iya, aku mau Jawa. Sampai mau ngendi? Wah, aku orang Tulungagung bu. Oh, kata dia tonggo, kata dia tetangga. Aku itu Surabaya. Bu, maaf bu, saya pikir tadi saya datang sini ngomongin bahasa Inggris gitu ya kan. Wah enggak lah, kata dia. Kamu santai aja kalau ketemu saya. Gue bingung bang, orang Tionghoa ngomongin medok, katanya Cina Surabaya ya kan. Oh, blasteran. Dia mindset gue udah aneh aja bahasa Inggris. Nah akhirnya dia nanya, jare ini gue iso ndelok setan. Kata dia, katanya kamu tuh bisa ngeliat setan. Sitik bu, gue bilang gitu sedikit. Nah, coba kamu kasih tahu ini yang di ruanganku ini ada apa, katanya. Bener nih bu, ibu nggak takut, gue gitu nih. Ya kalau masalah setan mah aku para wedi lah, katanya. Nggak takut lah. Aku kan dari golongan orang non muslim ya, otomatis setan nggak bakal ganggu aku gitu. Kata dia gitu kan. Nah udah, gue di situ karena memang gue dulu pernah juga bagian tugas buat ngelukis makhluk halus gitu bang. Nah akhirnya gue nyoba di situ. Nih bu, sosoknya ada seperti ini. Gue lukis, gue visualin yang ada di mejanya dia. Nah dia cuma ngeliatin gue doang nih. Masa sih, kata dia, kamu bisa ngelukis? Gue lukis lah, pakai pensilnya dia tuh. Nih bu, sosoknya seperti ini. Oh, masa sih aku nggak percaya, nggak percaya aku, kata dia. Bener bu. Nah kira setelah gue keluar sama si kepala toko itu mau ngasih tahu ke chip yang lain gitu, gelas dia kan ada gelas khusus tuh, gelas gede, geser, langsung dia nengok, kue apa mas? Udah bu, keluar, gue evakuasi, gue pindahin tuh di samping bangkunya chip, gue diamin aja, gue ngeliat di depan. Demi Allah bang, masih ada saksi hidup ya, itu gelas geser dari meja, dari tengah meja sampai ke ujung meja, jatuh pecah. Disaksiin bareng-bareng. Saksi. Dari situlah akhirnya jadi supervisor, chip, semua tuh nggak ada yang berani kalau di dalam admin. Kalau pagi kayak mau malam gitu, kalau gue lagi kerja nih, gue lagi ngemop gitu, dia nggak berani dalam. Bolot PA, gue dipanggil gitu. Bolot PA. Jadi ada satu supervisor tuh yang bener-bener sama gue ngeklop banget cewek. Bolot PA, sini lu temenin gue. Ngapa sih bu? Gue nggak berani dah setelah kejadian kemarin, katanya lo mau kepala toko. Iya bu, saya temenin. Gue temenin, jadi orang lain kerja, gue nemenin dia. Jadi kerjaan lo nemenin. Gaji buta, gue gaji buta. Ya. Iya, nah akhirnya setelah kejadian itu, jadi seringlah kayak karyawan tuh kesurupan. Salahnya mereka itu nggak menutupi kejadian itu. Malah digegerin. Iya, digegerin. Wah, si Bolot begini nih di toko ini. Akhirnya ada beberapa karyawan yang kesurupan waktu itu, akhirnya gue pegang. Sembuh kan. Nah, yang gue pikirin lagi gini. Pokoknya kalau selama gue ngalamin apapun di sini, gue nggak bakal ngomong. Maksudnya lebih baik gue diem. Nah, sekarang lu nyaman nggak? Lu lagi kerja, misalnya lagi bawa pelan atau floor duster gitu. Bang, di sini ada apaan bang? Gak nyaman dong. Iya, banyak yang nanya-nanya jadinya. Kerjaan jadi risih. Akhirnya gue tutupin, nggak ada apa-apa, karena gue takut karyawan tuh risih, jadi gue menutupi bang semua kejadian-kejadian di situ. Sampai pada akhirnya karena mungkin udah terlalu lama ya, jadi sering banget di dalam toko buku itu tuh banyak banget yang ngalamin hal ganjil. Sampai supervisor gue ketakutan di dalam administrasi gitu kan, di office.
Nah, akhirnya gue disuruh tuh ditantang sama satu security yang nggak suka sama gue. Jadi orangnya agak tinggi gitu ininya, maksudnya sombong. Coba sini, saya nggak percaya katanya kalau kamu tuh bisa ngeliat setan gini kata dia. Gue ditantang lah. Oke pak, saya minjem step leader tuh tangga. Nah, gue dibawain sama dia step leader. Jadi ada satu CCTV yang aktif bang, bisa muter ke sana ke sini. Nah itu gua nggak ambil, maksudnya gua nggak pegang. Akhirnya gua ngambil yang di depan panel, yang tadi gua bilang gua kunci di situ. Nah gua naik step leader itu, ini pak, saya usap ya. Jadi gua usapin pakai kain. Setelah itu gua bacain. Jadi gua bilang diemin aja nih sampai besok pagi. Nah akhirnya setelah kejadian itu, mungkin sama dia dilihat record CCTV dari malam ya, di review ulang. Nah akhirnya setelah dilihat itu jadi kayak ada sosok Casper bang. Casper? Iya, asap putih gitu terbang-terbangan. Nah tapi yang bikin anehnya, setelah dia lewat zona panel itu kan masih rak buku depannya, itu buku pada berantakan. Jadi setiap pagi makanya berantakan buku itu. Nah jadi si sosok tuh, energi dari sosok itu. Nah dari situ dong gue dapet apresiasi dari dia. Gue beli nasi padang. Percaya lo dia? Iya, dibeli nasi padang, apa-apa dia jadi nanya sama gue. Ini saya kena santet kali ya gini-gini. Gue bilang bodo amat. Gue mikirin kerja. Gue gituin di sini udah kerjanya kita nongkrong. Gue gituin. Jadi kerjaan gue tuh gue anggapnya sebagai tongkrongan bang. Jadi gue nggak capek banget karena apa? Gue di situ sama bos gue ya terbilang gue kerja ketika ada leader doang. Ya lu tahu sendiri lah kerja di bawah. Maksudnya ada atasan kita di area, kayak gimana, sekeng banget lah, nggak enak gitu kan. Nah akhirnya di situ bos gua ngomong gini, enak lo ya sekarang dipandang sama atasan. Cuma gara-gara peka sama hal gitu. Iya, lah dengki. Iya. Lah dengki, nih orang kok dengki banget sama gua, kenapa ya? Dari situ jadi agak nge-crash bang. Gua kerja jadi ngerasa nggak nyaman ya seperti itu. Karena ya lu pasti ngalamin lah. Risih lah ya. Lu kerja, lu ngerasa ada orang yang nggak suka dan lu kayaknya mau disingkirin. Nah, akhirnya dari situ gue mau ngambil cara buat keluar. Jadi singkat ceritanya nih, gue udah 3 bulan kerja di situ. Nah akhirnya setelah gue di cleaning service itu, gue ditawarin bang kerjaan lagi. Jadi sama di dalam toko buku itu. Cuma lain perusahaan? Bukan lain perusahaan sih, sama satu perusahaan, cuman beda vendor. Jadi di bagian musik. Gue pikir bang, gue ditempatinnya di area situ juga. Dan akhirnya gue dipindahin di daerah toko buku Bekasi yang bagian ujung. Nah, gue dipindahin di situ. Kalau gue tuh bang, nama gue di situ udah nyohor bang. Di tempat yang baru? Iya. Ini nih, bolot yang bisa ngeliat setan, yang bisa ngusir setan. Gue pikir, ini orang tahu dari mana gitu. Lu tahu dari mana bang? Supervisor kan lo kalau lagi pada kunjungan di sini pada ngomong, no yang di Bekasi no, katanya ada anak yang bisa ngeliat setan katanya, yang jago lah bisa ngobatin orang. Anehnya gua ketika di situ baru masuk ya di perusahaan itu, jadi banyak banget bang orang pada gimmick kesurupan, ngerti gak lo? Mancing gua. Iya. Mancing gua. Uji lah ya. Iya. Karena gua tahu di situ ada salah satu indigo di bagian stempel. Ditugasin. Anak indigo. Iya. Jadi ngerasa tersaingi. Karena ketika ada kesurupan di area itu, dia yang nanganin. Karena memang udah nggak dipercaya, jadi kalau nanganin orang tuh pakai duit. Akhirnya gue lah yang disuruh maju. Nah, jadi yang sering kepake itu gue. Merasa tersaingi dia. Iya. Nah, akhirnya dia nyamperin gue. Mas, orang Jawa juga. Sampean ini sebenarnya itu bisa ngeliat setan gak sih? Bisa nggak bisa ngeliat setan? Gue gituin. Gak usah ngomong Jawa mas saya. Kurang Betawi. Gue gituin langsung ada. Lalu sih orang Jawa, maksudnya lahirnya di tanah Betawi. Nah, dan akhirnya bang, setelah kejadian itu, nggak tahu dong kalau kemungkinan kalau kata anak zaman sekarang FYP ya. Jadi gue di setiap toko buku itu kalau ada masalah dunia magic atau gaib, gue yang dipanggil. Ya kerja gue jadi luntang-lantung kan, jadi ngurusin dunia pergaiban, bukan dunia kerja gue. Ya gue sih ngerasa, wah ini udah kayak freelance enak banget gitu. Gue datang ke sono, datang ke sini ada yang sakit, ya gue ngerasa nggak kerja. Akhirnya cemburu Ismi lah kru-kru gue.
salah satu tim gue gitu. Jadi kayak mulai ada agak gesekan. Nah dari situ gue mulai redupin. Kalau ada yang apa-apa gue bilang, gue udah nggak bisa kayak gitu-gituan. Datang lah singkat cerita pagi, gue datang ke toko gue. Jadi toko gue tuh ada biola di gantung bang. Gue jual biola, alat-alat musik gitu kan. Gue ngomong sama teman gue, lu percaya gak sih sama hal-hal gaib? Kagak, gue nggak percaya. Oh, gue takutnya lu dengar gue kayak begini, lu jadi gimana gitu sama gue. Pertama kali gue kenal sama dia baru masuk. Gue juga baru masuk juga di situ. Gue nggak percaya. Dan akhirnya apa? Itu biola goyang semua. Yang lagi digantung. Iya. Terus kayak gitar, suara gitar dipetik-petik gitu. Suara gitar nilon. Temen gue becir kan, lari. Jadi ada di belakang pilar itu, gue nggak tahu apa ya, bayangan atau apa yang gue lihat, dia ngeliat. Jadi ada sosok bayangan hitam gede. Sosok bayangan hitam gede. Nah, disitu meriang. Dia bilang, akhirnya enggak, mungkin dia gini kali ya, mungkin dia mau tahu gue itu siapa. Karena sama-sama gue baru masuk. Iya. Nah, sedangkan gue di situ udah terkenal kan, sebelum gue menempati lokasi itu gue udah terkenal, orang udah pada tahu ini namanya si Nopin ya, ini namanya si Bolot ya gitu. Ya, dicari tahu lah sama dia. Udah tuh bang. Setelah dicari tahu, mungkin karena memang ada satu sosok yang nggak seneng diomongin, gue jadi balik ke cerita gue lagi nih. Datanglah si bini gue yang gue cerita di channel lu, si Pocong itu. Oke, istrinya Bang Bolot yang pocong ini. Iya, dia nampakin bang di situ, joprak itu bocah. Pingsan. Gue astagfirullahaladzim kata gue pikir samsak kan, gue juga jualan samsak. Iya. Cuman kata gue kok samsak warnanya pucat putih udah campur tanah gitu. Masa samsak begini? Jadi dia berdiri di samping samsak itu kalau nggak salah ada 3. Yang gue inget samsak tuh ada 3 dan tambah dia 1. Temen gue udah ngejoplak, gue pikir tidur orang pagi. Nggak taunya apa? Lah dia lagi berdiri. Ngapain tuh? Begitu nyengir aja. Oke. Dia nyengir gitu. Ngapain? Ya dia nyampein. Katanya temennya tuh nggak percaya kalau gue punya kayak gitu-gituan. Maksudnya temen gue ini Ngebuktiin lah. iya ngebuktiin. Dari situ bang langsung minta pindah kerja. minta pindah lokasi. Maksudnya jangan dah, gue nggak mau lagi sesip lagi masih Bolot kata dia gitu. Orangnya iseng parah ya, bukan gue yang iseng. Lu mau ngetes gue, lu nggak percaya ya dia, karena waktu itu gue masih berkecimpung sama dia gitu loh. Nah jadi gue balik lagi ke ceritanya, gue kan memang di toko buku yang sebelah sini ngalamin hal yang seperti itu. Iya. Yang gue nemu tapak kaki itu. Dan akhirnya setelah gue tanya-tanya, di sini sama nggak sih ngalamin gitu loh. Karyawan akhirnya jawab sama ngalamin. Nah dari situ gue bikin lah strategi, karena kan security datangnya jam 8 bareng sama gue tuh masuk ke dalam itu. Gue janjian sama security itu jam berapa, setengah 7 kalau nggak salah udah nyampe lokasi itu. Security nih, jadi ada cleaning service lagi nge-mop gitu kan, ada jadi ditaruh di ujung itu mop sama ember, dipel dari depan. Bang, kita saksiin di sini sosok yang bikin penasaran di setiap toko buku bang. Karena apa? Karena memang di sini tuh jinnya selalu dia. Hampir semua toko buku ini bang. Setelah gue tanya-tanya, oke kata dia. Tapi lu nemenin gue ya. Dia ditemenin tuh. Gue bertiga tuh. Gue rendeng begini. Masih hidup bocahnya kalau nggak percaya. Habis dipel kan basah tuh. Kelihatan basah tuh jalur yang lain coklat itu. Langsung wujudin jadi kaki cuma separuh. Sosoknya kayak gitu. Sosoknya cuma separuh. Jadi cuma di bagian atas ini doang. Atas dengkul. Berarti sosok yang sama di setiap toko buku. Setiap toko buku itu sama. Dan akhirnya setelah gue telah, gue cari tahu. Jadi memang dia kalau misal di area nih, di line itu, jadi dia berdiri itu mungkin karena dia senang atau apa gitu. Jadi loncatnya nggak beraturan bang. Ntar begini. Jadi yang kelihatan tuh cuma tumit sama ujung jempol sama potongan kaki. Nah dari situlah gue bilang gue mau ngilangin sisi magic gue selama gue kerja. Karena gue takut lagi ada temen yang nggak suka, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya gue bilang sama teman-teman gue, kalau ada apa-apa sekarang nggak usah larinya ke gue.
larilah ke bocah yang nggak seneng sama gue tuh selama gue baru masuk di toko musik itu. Akhirnya lari ke dia mulu. Nah itu orang berterima kasih, makasih lo Tia. Nah kemarin lu ketemu sama gue ngebentak-bentak, nanya gue ngomong nggak sopan, sekarang bilang makasih. Iya, jadi orang-orang kalau minta tolong sekarang sama gue. Iya kan ada duitnya, gue gituin aja. Karena ada duitnya, coba nggak ada duitnya nggak bakal lu mau nolongin. Iya. Dari situ udah akhirnya gue coba damai sama diri gue sendiri. Ketika gue dimanapun, gue ada dimanapun maksudnya gitu, lokasinya mau di mana, gue nggak boleh membeberin apapun yang ada di lokasi itu. Jadi harus gue telan pahit-pahit, biar nggak ngasih sugesti ke Yang semua lain. karyawan. Paling itu sih bang. Oke, Bang Bulut, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Bulut udah berbagi pengalamannya di Timur Misteri lagi Bang ya. Iya bang. Ceritanya gokil sih Bang. Maksudnya kalau kita simpulin gitu, nggak semua toko buku sih Bang ya ada kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi takut ngasih kesan horor buat karyawan-karyawan toko buku Bener kan Bang ya. Karena sampai sekarang masih tabu itu bang, cuman Iya. gua doang yang tahu. Cuman Bang Bulut doang mungkin ya, Bang Bulut ada sisi yang peka sama hal itu Bang ya. Iya. Jadi Bang Bulut bilang ada sosok kayak gitu lah buat kita yang normal-normal aja mungkin nggak ada apa-apa Bang. Ya. Biasa-biasa aja. Oke, Bang Bulut. Saya juga nggak banyak bertanya nih. Ceritanya karena Bang Bulut juga udah detailing banget nih ceritanya. Satu yang saya bertanya nih Bang, sama sosok si kaki buntung ini, ada nggak sih sejarah yang Abang tahu sebelum-sebelumnya gitu? Kenapa dia bisa ada di situ? Kan di awal tuh tadi gue bilang bang ya, gue tahu sebelum mall itu berdiri. Oke. Jadi mall itu sebelum berdiri itu memang dulunya ada pohon kapuk, ada ini juga ada empang besar. Orang sering mancing sepat siem, gue taunya di situ. Dan katanya di empang tersebut itu pernah jadi tempat pendaman orang-orang zaman penjajahan. Yang dipendam di situ. Iya, yang dipendam di situ. Gue dengernya sih dari orang-orang yang mancing di situ. Cuman kan karena gue memang sama teman-teman gue waktu itu asik nyari buah bobo bang, buah buni. Buah karet. Iya buah karet kayak gitu. Nah gue dengar cerita mereka aja. Ini jadi dulu empangnya bekas pendeman orang-orang zaman penjajahan. Makanya ikannya gede-gede bang, potsium segini-segini. Itu kalau habis kita pancing nggak boleh dibawa pulang. Oh nggak boleh. Bawa pulang sakit. Nah, terus mancing buat apa? Dilepas. Buat senang-senang Buat aja. keseruan mancingnya aja. Iya. Oke. Itu. Ada di tahun dulu sebelum tempat itu dibangun. Iya. Oke, Bang Bulat, terima kasih banyak. Bang Bulat udah lagi-lagi berbagi pengalamannya, dan buat teman-teman juga nih bantu Bang Bulat ya di channel Circle Goib, karena Bang Bulat juga di situ banyak undang-undang narasumber dan juga penelusuran Bang ya. Bener bang. Intip aja nih di Circle Goib. Pokoknya epic-epic lah videonya. Hampir juga di Circle Goib, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan juga loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video Circle Goib. Nah, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrosidik Bola tua seso. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.